Sudah siap, jadi. Sudah Bu. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian hari ini? Ayo aja diperhatikan HP-nya. Minta tolong HP-nya. Apa semuanya HP suruh taruh depan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Sekda sebagai ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Amin. Bapak absen dulu ya. Dari kelas kelas berapa ini? 11 kuliner 3. 11 kuliner 3. Mbak Farah, Safira, Mafira, Alia, Najila, Marsha, Aisyah Riza, Isa, Ando, Daniel. Hadir Bapak. Hari ini siapa yang nggak hadir atau telat? Riza Bapak, Riza. Kenapa? Itu naik nasi. Oh berarti izin ya? Iya Bapak. Umroh. Baik, materi kali ini Bapak akan menyampaikan tentang mycos kontinental yang berbahan dasar unggas atau protein. Bapak tidak yakin menurut. Nah, untuk hari ini perasaan kalian itu mengabarkan ini pasti ada yang pernah nonton film ini nggak? Belum. Oh yang laki-laki belum, yang cewek-cewek Masih sudah. Nah, untuk saya tanya untuk Mafira, hari ini perasaanmu gimana? Emosi yang mana? Keriangan Pak. Iya. Kamu hari ini bersemangat berarti kayak tak kerja ya? Iya benar. Untuk ini Alia, kamu karakter yang mana? Tidak saya boleh Pak. Boleh. Perasaan. Keriangan sama rasa bosan Pak. Kenapa rasa bosannya? Boring Pak. Baik, alasannya. Hari ini kok bosan? Karena bosan pelajaran Pak. Bosan pelajaran. Nah itu kewajiban kalau itu ya. Oh iya ya. Untuk Mbak Azen, Mbak Aisyah, hari ini perasaanmu gimana untuk menggambarkan emosi di atas? Yang lagi nggak ditanya kok. Apa? Saya sabar deh. Kerjaan saya Pak. Boleh. Keriangan sama kekhawatiran Pak. Oh, khawatir kenapa ini Mbak Azen? Tapi saya habis pelajaran ekonomi Pak. Oke, selanjutnya Mas Daniel. Perasaan hari ini? Perasaan saya kemaluan Bapak. Malu kenapa? Karena saya lagi introvert Bapak. Oh iya, ya. Untuk Mas Isak? Makan bosan Pak, Rasa bosan kenapa? karena lapar. Oh, lapar. Oke. Udah pada sarapan semuanya? Belum Bapak. Belum Pak. Nanti sarapan ya di kantin ya. Ya. Nah, untuk pembahasan pada hari ini itu ada yang pertama pengertian unggas sebagai hidangan utama kontinental, komposisi unggas itu apa saja, kualitas unggas itu apa saja, cara penyimpanannya itu bagaimana, jenis-jenis hewan yang sering digunakan pada hidangan kontinental unggas itu apa saja, terus jenis-jenis potongan juga. Yang terakhir adalah contoh menu hidangan kontinental berbahan dasar unggas. Nah, Mbak Farah, saya bisa menjawab pertanyaan di atas nggak? Ada yang tahu pengertian gas? Mbak Farah apa? Apa yang keras? Bagi dua. Yang keras. Kayak ayam, Terus apa lagi? Udah itu aja. Udah. Mas Rando, ada yang tahu nggak pengertiannya? Belum Mas Rando sendiri. Setahu saya unggas itu hewan yang bertelur Pak. Terus?
ayam dan itu dia tidak ada juga dia bisa berenang di air. Nah, pengertian tugas. Saya baca dulu. Istilah unggas dalam pengulangan mencakup semua jenis burung atau hewan yang dipelihara untuk dimakan. Beberapa jenisnya yaitu ayam, kalkun, bebek, dan angsa. Namun di antara semua jenis poultry yang sering banyak dimakan adalah ayam yang sering kita konsumsi. Jangan jadi unggas juga merupakan dasar utama dalam mindfulness, dalam merupakan sumber pembangun bagi tubuh manusia, yaitu porsi unggas tanpa tulang 150 sampai 200 gram, sedangkan porsi unggas yang disajikan beserta tulangnya disajikan sebesar 200 sampai 250 gram. Nah, komposisi unggas sendiri terdiri dari air, protein, lemak, dan mineral dan vitamin B kompleks seperti B1, B2, B6, dan B12 serta daging, kulit, tulang, dan jeroan. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Daniel, jeroan itu apa saja dalam unggas? Jeroan itu ada hati, Terus, termelok, bahasa Indonesia. Dan jeroan melol itu apa? Terus hati, usus, jantung, apa? Ampela, terus usus kan paru-paru. Ya, ada paru-parunya Bapak kan. Ayo diperhatikan. Ampela Bapak. Iya, Dimsum. ya jantung, usus. Berarti itu aja yang saya tahu. Ampela juga. Ya, salah satunya yang sudah disebutkan Mas Daniel ya, dan ada tambahan jeroan itu juga termasuk leher. Leher ayam itu juga salah satu jeroan karena dia itu memiliki banyak lemak. Nah, kualitas unggas yang baik itu bagaimana sih? Saya mungkin bisa dijelaskan ya, karena dari tadi tidak lihat HP-an aja. Dijelaskan di depan. Baca. Di yang saya jelaskan ini loh, dijelaskan. BPTI itu dijelaskan. Dari tadi kan HP-an aja. Terima kasih Pak Aisyah. Ada yang ditanyakan terkait kualitas unggas. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman karkas itu, nah nanti ya itu nanti saya jelaskan, nanti di bagian potongan itu ada dijelaskan karkas itu apa aja. Karena itu nanti kayak potongan itu Bapak. Ya. Nah, cara penyimpanan unggas yang baik dan benar. Yang pertama itu unggas itu dibersihkan sebelum disimpan. Yang kedua disimpan di ruangan pendingin atau freezer. Simpan dalam ruangan suhu ya, yang tertutup. Dan tips sama itu cara tandanya untuk memantau kesegaran daging. Yang kedua pastikan daging ayam tidak bersentuhan dengan makanan yang lain. Ini kenapa kok yang kedua pastikan daging ayam tidak bersentuhan dengan makanan lain? Ada yang tahu? Nanti saya kasih. Nah, Kalau saya untuk mencegah kontaminasi, Pak. kontaminasi apa? Silam Bapak. Silam. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Bas. Nah, ini jenis-jenis unggas. Yang pertama ada ayam. Daging ayam karena rasanya yang besar, teksturnya lembut dan mudah dalam pengolahannya. Daging ayam dapat dimasak dengan berbagai cara, seperti digoreng, dipanggang, direbus, atau dijadikan sup. Daging ayam juga kaya akan protein, vitamin B dan mineral. Oke, kita lanjut ya. Karena daging ayam ini mungkin umum di telinganya teman-teman. Nah, ini ada daging bebek. Daging bebek adalah daging yang berasal dari unggas bebek yang termasuk dalam keluarga
dibandingkan daging ayam, sehingga perlu diperhatikan dalam konsumsi bagi mereka yang memperhatikan asupan lemak. Jadi bebek juga memiliki nutrisi yang baik termasuk protein, vitamin, dan mineral. Nah ini mungkin teman-teman jarang mengetahui ya daging angsa ya, karena di Indonesia juga ada, cuman mahal. Daging angsa biasanya memiliki rasa yang kuat dan tekstur yang lebih padat dibandingkan dengan daging ayam atau daging bebek. Nah, daging angsa sering dianggap sebagai makanan mewah dan biasanya disajikan dalam acara khusus. Daging ini juga memiliki kecenderungan lemak yang tinggi yang memberikan rasa yang kaya saat dimasak. Nah, berarti dari sini saya bertanya, adakah yang tidak paham perbedaan antara daging angsa dan daging bebek? Ada yang mau menjawab? Kalau daging angsa, Ayo angkat tangan, enggak? Ya. Kalau daging angsa itu rasanya itu lebih kuat dan teksturnya itu lebih padat gitu Pak. Kalau saya itu Pak. Kalau daging bebek Daging bebek itu lebih lunak. lebih lunak. Diperhatikan berarti ya, saya jelaskan nanti. Salah. Untuk daging bebek sendiri itu bukan lebih kuat atau lebih lunak, lebih berlemak ketimbang daging angsa. Diperhatikan lagi ya. Nah, selanjutnya ada daging kalkun. Ini juga jarang digunakan di Indonesia karena harganya itu mahal. Harganya itu mahal dan jarang dikonsumsi di negara kita. Daging kalkun yang sering dikonsumsi terutama di negara bagian barat. Biasanya buat pesta perayaan adat di pertengahan, kalkun memiliki rasa yang ringan dan tekstur yang lembut. Daging ini juga kaya akan protein dan lemak, menjadikan pilihan yang sehat. Di Indonesia kalkun hanya sebagai binatang peliharaan, sedangkan di negara barat juga termasuk hewan yang siap untuk dijual. Jadi kesimpulannya daging kalkun itu gimana, Mas Tegar? Kan tadi salah menjawab perbedaan antara daging bebek dan daging angsa. Untuk kesimpulannya daging kalkun sendiri itu apa? Daging kalkun ini kaya protein dan juga lemak. Di Indonesia itu Susah. jarang nggak sih? Susah Pak jadi kalkun. Nah, kenapa? Karena karena mahal dan juga di Indonesia jarang yang membudidayakan ayam kalkun. Nah ini jenis-jenis tadi kan apa? Mas Daniel ya bertanya, karkas itu apa? Nah, karkas utuh itu seperti ini yang ada. Itu karkas utuh. Yang tengah itu. Iya. Ya. Nah, yang namanya drumstick, feeding, wings, dan itu nama potongannya. Nah, kita ulas satu-satu. Kayak feed itu apa? Ada yang tahu? Kaki Pak. Apa? Kaki. Ya betul, atau ceket. Nah, untuk drumstick sendiri apa? Ya betul. Kalau ting, ya Paha utuh. bau itu yang berat Pak atas sebenarnya. Tapi botolnya ada Pak. Ya, sebenarnya itu Pak bagian atas. Nah, untuk wings, saya untuk tail. Dan itu bagian data yang bagian kucing itu. Kalau Rik, nah ya betul sekali Mas. Sama siapa Pak Siksa? Kita. Nah untuk potongan bebek ini mungkin jarang kita ketahui juga ya, karena memang bebek juga mahal ya di Indonesia. Yang pertama ada neck itu kepala, back itu bagian punggung, wings itu bagian sayap, wrist itu bagian dada, kalau leg itu bagian paha, tail itu bagian belakang. Ini di sini ada yang kurang paham untuk bagian bebek atau ayam tadi.
kenapa saya tidak memakai semua di dalam dasar tugas, karena nanti kayak di KPD itu tugasnya mencari jangan tugas itu bagaimana Pak Farah, Mbak Alia mohon diperhatikan, nanti mengerjakan KPD prosesnya bisa. Ya Pak Mana. Nah, untuk chicken steak itu kan ada yang tahu nggak? Dari berapa? Angkat tangan. Dari segi masaknya, kan chicken steak itu kan ada dua kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak apa? Ya, itu penyajiannya. Ada pakai. Iya, pakai gitu Pak. Nah, berarti ya itu syaratnya. Ada dua chicken stick itu ada dua. Ada yang pertama itu chicken stick yang dipanggang, ada yang di deep frying. Nah itu biasanya chicken crispy namanya. Kalau chicken stick crispy, nah itu juga sama saja, cuma tekniknya yang berbeda. Yang satunya dipanggang, yang satunya digoreng. Nah, ada yang tahu nggak chicken golden blue itu apa? Apa itu? Jelaskan. Ya, Bisa tahu? bisa. Yo, bisa. Silakan dijelaskan. Bisa paham. Chicken golden blue itu adalah ayam yang dibaluri tepung panas dan isiannya ada keju melted dan juga apa namanya itu Pak, smoked beef Pak. Smoothie. Ya, Terus yang digulung. ya digulung Pak, kan dibaluri oleh tepung panas Pak. Tepuk tangan yang bangsa. Nah untuk poin beres, ada yang tahu nggak? Dari mana Pak? Dari angsa, dari hati angsa, Pak. Yang keras apa tadi? Foie gras terbuat dari hati angsa. Cuma itu aja. Iya, Pak. Teknik memasaknya. Ya. Kalau masih kayak Mas bisa tadi loh. Validatormu siapa? Validatornya. Saute dan Pak. Enggak ya, ini di ya biasanya ada saute. Oh, iya, Pak. Kalau di saute kan menumis dengan apa minyak. Ya, sedikit. Nah ini. Nah kalau foie gras sendiri itu makanan dari mana? Dari Prancis. Nah, untuk Chef Aufi, ada yang tahu? Dari apa? Katanya tahu Pak. Khas banget. Ada yang tahu nggak? Jangan tunjuk. Ada yang tahu? Kalau tahu nanti Masukkan berkas. saya kasih hadiah. Masukkan berkas. Ada. Enggak bohong, beneran. Ayo. Kemarin Aufi itu hidangannya seperti apa sih? Jelaskan secara singkat saja. Ya boleh. Ini ada teman kalian yang mau menjawab. Saya apa? Mana kita dulu? Oh, mana kita dulu? Yang keras, yang keras. Masakan Prancis yang menggunakan daging ayam dimasak dengan wine, terus jamur kadang-kadang juga dimasak dengan bawang putih. Caranya apa? Ayam jantan yang menggunakan ayam jantan tua yang direbus. Enggak Bu. Untuk Saus anggur yang benar. nah, saya tanya lagi ke Mbak Najita. Untuk teknik pengolahannya, Boiling. apakah benar boiling atau separasi? Nasi. Untuk dari yang apa yang dijawab oleh Pak Farah. Tuafin itu bukan rebus ya. Tuafin itu dimakan menjadi satu oleh apa tadi kayak wine, terus rempah, bawang merah, bawang putih, terus ada campuran sedikit daging asam, babi ya, dimasak menjadi satu. Itu dengan teknik dicing. Ya, hanya sedikit dari menusuk. Itu dicing itu kan juga sama dengan semur ya, jadi kayak semur itu. Apakah halal atau tidak? Ini
sejauh ini sudah mengetahui ya yang saya jelaskan tentang hidangan berbasis unggas itu apa saja. Ya, salah satunya yang saya tampilkan di PPT ini. Sebenarnya ada banyak hidangan unggas yang bisa kalian cari lewat internet, YouTube, website lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya minta kalian membuat kelompok 3 sampai 2 orang saja, nggak usah 3 sampai 4 karena terlalu banyak. 3 orang, ini 3 orang. Ini Mbak Aisyah sama Mas Isa ya. Iya, 2 sampai 3 orang. Nah, di sini kan ada tabel. Sini minimal kelompok itu menyebutkan 2 minimal kelompok itu menyebutkan 2 karena karakteristik itu seperti apa sih? Seperti meliputi penampilan hidangannya, asal daerahnya itu gimana, terus rasanya kan kita kan nggak mengicipi ya, jadi nggak bisa sama resep sederhananya seperti apa. Sama sebutkan kesimpulannya teman-teman dapat dari hidangan tersebut itu apa sih kesimpulannya, nanti kita presentasikan di depannya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit dan minimal kelompok menyebutkan 2 hidangan. Kalian boleh membuka HP lewat YouTube, terus internet, website, dan yang lainnya, atau jurnal-jurnal. Kita ketemu tanggal ujian. Empat. Resepnya nggak usah terlalu detail ya. Ruang 9 masih ada Nggak usah kayak cara membuat itu. di ruang seminar kosong. Bisa ditulis. Tapi jam 9 ada ya. Ya, iso. Tadi banyak ya kayak Tidak bisa. Kan 5 jam. Yang ada jam berapa? Kalau jam 8 Jam 8 berarti sampai 10. tadi adanya jam 8 jam 9 Siang jam berapa? siang Jam 1. Kamu jam 11 saja. 11 sampai 13. ya. Ujungnya ya. Kemarin Bu Ila itu bisanya pagi. Kalau siang tuh bukan berarti nggak bisa, tapi nggak bisa janji. Soalnya katanya ada CR ke Masukkan bekasnya. Ayo namanya Mas Segar sama Mas Isa lanjut.
Dia bibir lagi. Udah, Pak. Gimana Mas Dani? Bisa? Sudah, Pak. Udah. Yang lainnya? Sudah, Pak. Udah minimal 2 hidangan. 3 pun nggak apa-apa atau 4. 5. Tadi saya kasih aja. Hadiahnya berapa, Pak? Sudah. Bentar, itu Saya maju, Bapak. bentar. Ada yang belum. Saya Pak, berapa Pak? Saya Agus. Mas Sekar ada berapa hidangan? Ada 4. Wah, Bohong Pak. Siapa maju duluan Pak? Boleh Bapak maju duluan. Kamu maju dulu Pak. Maju dulu Pak. Saya dulu. kamu berapa hidangan Alisa? 4 Pak. Yang benar. Ya. Oh, banget tuh. Belajar banget tuh. Tunggu kelompok selanjutnya. Saya. Terus kesimpulannya jangan sama ya, tiap-tiap kelompok harus beda. Enggak. Ya udah nanti Saya istirahat dulu aja. Oh, iya. Nanti setelah masuk ke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kami dari kelompok Tiga. dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami berdua. Di sini kami memilih hidangannya. Yang pertama ada chicken burger dulu. Counternya sendiri itu daging ayam filet yang digulung, kemudian dilapisi tepung roti, renyah dan juga lembut di dalam. Untuk resepnya sendiri ayam, garam, keju, lada, tepung roti dan juga telur. Kemudian ada chicken beef. Karakteristiknya itu ayam filet diisi butter. Itu butternya itu terdiri dari parsley, dilapisi sama tepung roti. Dan resepnya itu ayam tepung roti, butter, telur dan bawang putih.
Nah, selanjutnya ada chicken ala king. Itu potongan ayam yang dimasak dengan creamy sauce. Yang berisi dengan krim, jamur, dan juga paprika, artinya gurih, creamy, dan juga ada sedikit manis. Untuk resepnya sendiri itu ada daging ayam, krim kental, ada jamur, ada paprika, bawang bombay, lada, dan juga garam. Yang terakhir adalah chicken Maryland. Karakteristiknya itu ayam ayam khas Amerika dengan jagung manis. Nah, untuk resepnya itu ada ayam saja, jagung, terigu, garam, dan lada. Karakteristiknya, karakteristiknya itu bapak empuk. Loh, ini pagi. Manisnya ada manisnya juga bapak. Sana ada yang manis. untuk kesimpulannya itu hidangan berbahan dasar umumnya menggunakan ayam. Hidangan utama kontinental berbahasa dasar juga semuanya menggunakan ayam sebagai bahan utama. Dan teknik memasaknya bervariasi, mulai ada yang digoreng, dipanggang, juga dimasak dengan saus creamy. Karakteristiknya sendiri, tampilannya menarik, rasanya gurih, kemudian tekstur dagingnya juicy di dalam dan renyah di luar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Pak, saya mau maju, Pak. Ini udah saya belum. Belum, Pak. Dulu, Pak. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kita tanya ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu judulnya creamy chicken pesto beef. Itu pertama. Hal yang dilakukan pertama kali yaitu ayam yang digrill sampai matang. Kemudian yang kedua membuat saus keju, cheese sauce, dan yang terakhir step terakhir itu nasi, terus ditambah ayam di atasnya, kemudian cheese sauce dan beef. Nah, karakteristiknya itu creamy. Itu saya mau nanya, saya dari mana? Dari daerah mana? Iya. Yang kedua ada sama kayak kelompoknya Mas Abang, yaitu chicken beef. Itu yaitu tadi apa? Dada filet itu dibuatkan lembaran gitu, lalu diisi sama garlic butter, lalu digulung, terus dilumuri sama kentang, terus difry. Setelah prosesnya itu gelap, lalu kasih di luar nasi dengan lalu Kesimpulan dari kananmu apa? kesimpulan dari kita itu rata-rata hidangan kering. Nah, kontinental yang mau berbahan dasar ini sumber protein. Ya, kesimpulannya itu Pak, ini karakteristik dari chickennya itu creamy, lalu untuk chicken beefnya itu crunchy gitu. Oke. Sudah selesai? Sudah Pak. Yang dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kelompoknya Pak Isyad. Terima kasih.
yaitu ada telur berbulu, karakteristiknya gurih, aroma asap daging dan rasanya juicy. Untuk resepnya ada ayam, lalu tepung panir dan juga keju melted, lalu smoked beef. Yang kedua adalah chicken beef. Karakteristiknya bateri, terus bawang putihnya kuat, lalu gurih. Untuk resepnya sendiri ada ayam jajal, lalu ada butter, ada thyme, ada parsley. Selanjutnya dibacakan oleh teman. Yang berikutnya ada orange, itu dari Prancis. Karakteristiknya dia gurih, manis, asam, menggunakan saus jeruk dan aroma citrus. Untuk resepnya sendiri, orange ini dari bebek karena makanan segar. Bebeknya dipanggang dengan garam, lada, dan jeruk. Lalu menggunakan saus jeruk yang terbuat dari jeruk citrus. Lalu yang kedua ada fricassee, ini juga dari Prancis. Untuk karakteristiknya lembut dan creamy. Untuk resepnya ayamnya ditumis, lalu bawang-bawangan ditumis secara terpisah. Campurkan ayam dan bumbunya. Sani yang perhatikan. Setelah dicampurkan ayam dan bumbunya, dicampurkan kaldu, lalu dibiarkan sampai empuk. Lalu ditambahkan kuning telur agar membuat rasa kaldunya menjadi kering. Kesimpulannya, hidangan berbahan dasar unggas sangat beragam dan karakteristik umumnya yaitu gurih, kaya rempah, dan penyajiannya elegan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Yang terakhir kelompoknya Pak Farah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada chicken wing. Jadi karakteristiknya itu ayam bagian sayap yang dibelah. Kemudian resepnya itu nanti ayamnya dibalut dengan tepung terigu. Kemudian ada tepung panir juga, kemudian di deep fry, digoreng. Kemudian yang kedua ada bebek packing, itu makanan khas Beijing. Yang terkenal karena kulitnya renyah bagian luar, kemudian dagingnya yang menggumpal. Kemudian ada Apa? Lanjutkan. Turki. Oh, kalkun ya. Ya. Teknik memasaknya yaitu dimakan di dalam oven. Ya, Dagingnya purih, sedikit manis, dan teksturnya lebih padat dari ayam, namun tetap juicy juga dengan benar. Tolong minumnya, Mbak. Udah habis dibuang. Nanti ya Pak ya. Utamanya yaitu ada mentega, bawang putih, lemon, rosemary, garam, merica, bawang bombay, seledri, dan roti tawar yang dipotong dengan dari gandum. Terus ada kesimpulannya. Kesimpulan dari chicken wing adalah hidangan berbahan dasar seperti sayap ayam yang memiliki rasa gurih dan tekstur renyah. Kalau kesimpulan dari Turkeros adalah hidangan kalkun panggang khas Eropa yang biasa disajikan saat perayaan seperti Natal. Sekian dari presentasi dari kelompok kami yang ada semoga maaf. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Untuk NKVD-nya, silakan memulai saya. Terima kasih Bapak.
kan? Oke, berarti dari pemaparan presentasi dari tiap-tiap kelompok itu rata-rata hidangannya sama semua ya, rata-rata ya. Kayak seperti tadi yang sudah dijelaskan, terus kode blue, terus apalagi tadi Mas Tegar, penyanyi Mas Tegar. Penyanyi Mas Tegar tadi apa aja? Ada chicken cordon bleu, chicken alaki, chicken Maryland, chicken Kiev. Rata-rata kan chicken beef itu tadi yang hampir sama. Oke, selanjutnya kita akan disiapkan. Ada pasti sudah saya siapkan. Ayo Mas Tegar, Mas Dani. Iya Pak, maaf Pak. Tadi dulu Pak. Kalau di sana Sedih Pak. beri waktu 10 menit. 10 menit. Ayo diperiksakan. Ada yang sudah? Sisa sudah? Sudah. Masih sisa, Mas Tegar. Apa lagi? Sudah selesai. Berapa? Hadiah nggak Pak? Iya Pak, iya Pak. Dapat hadiah nggak Pak? Hadiah dapat. Hadiah nggak Pak? Nilai sempurna banget ya Mas Tegar. Wih, berarti udah memahami semua ya teman-teman ini. Ayo, ada yang sudah disubmit? Mana kita belum ya? Sudah. Sudah. Nggak mau. Pak Farah sudah? Mas Safira? Berapa Pak Alia? Loh, kok gini? 200 Pak. Iya, Bu. 200. Kok bisa? Berarti teman-teman semua ini sudah memahami ya apa yang saya jelaskan di materi. Nilainya sempurna semua. Sempurna yang milik Solo Pak. Ya nanti. Yang sempurna yang milik itu yang Ya betul lah. Iya. Setuju. Sudah? Sudah semua ya.
Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ayo jangan tunjuk-tunjuk. Mungkin Pak Mafira. Nah, ada nggak yang mau satu anak aja? Saya coba Pak. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang apa sih unggas itu, kemudian jenis-jenis unggas itu apa aja, mulai tadi ada contohnya seperti ayam kalkun, ada bebek, ada angsa, kemudian ada ayam biasa. Kemudian kita juga dikasih tahu oleh Pak Zaki cara mengolahnya itu bagaimana, kemudian jenis dagangnya itu seperti apa. Dan udah sih Pak, sekolah saya itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Nah, ini kesimpulan dari saya yaitu unggas merupakan makanan yang sangat terbaik dalam hidangan utama kontinental karena fleksibilitasnya dalam berbagai jenis memasak. Jenis unggas meliputi ayam, bebek, angsa, dan anggur. Masing-masing memiliki karakteristik rasa dan tekstur yang khas yang sudah dijelaskan di depan oleh teman-teman tadi. Penggunaan unggas dalam kuliner kontinental tidak hanya tergantung pada jenis daging, tetapi juga teknik pengolahan, bumbu, serta penyajian yang tepat akan menghasilkan cita rasa yang maksimal dan tampilan yang menarik. Oke, untuk minggu depan teman-teman ini sudah melaksanakan praktek yaitu yang utama kontinental yang bukan dasar wilayah sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, untuk menunya itu saya akan bagi di grup. Untuk menu kelompok 1 itu apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 itu apa, kelompok 4 itu seperti apa, dan dipersiapkan untuk perencanaannya sebelum praktek minggu depan membuat rencana dulu, job sheet-nya dikumpulkan di meja saya sebelum praktek. Jangan lupa sebelum praktek juga dipersiapkan grooming-nya, rambut, sepatu, pakaian, terus apron-nya, alat pribadinya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang kurang paham. Sudah paham semua ya? Karena tadi saya kan 100 semua ini. Sudah paham semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum kita saya tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ditujukan. Terima kasih atas pemahamannya teman-teman. Kita ketemu minggu depan untuk praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya.